Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hadi Suryanto dari Diversity Science. Kali ini kita tidak membahas tentang jurnal yang biasa kita bahas, tapi kali ini saya akan membahas tentang aplikasi beasiswa di Amerika, ANMF, American Indonesian Exchange Foundation. Lihat beasiswa Fulbright Indonesia. Websitenya di Enemy or ID, nanti saya bagikan di deskripsi ya. Di sini ada beberapa macam hibah di Enemy Fulbright ini. Ya, yang ini tentang hibah untuk orang Indonesia. Itu ada banyak sekali tentang hibah orang Indonesia. Hibah untuk orang Amerika. Yang ketiga adalah hibah, penerima hibah dan alumni. Ini di nanti ada berita dan acara. Selanjutnya adalah tautan sumber daya pendidikan tinggi di AS, tautan mitra, buletin sorotan, berisi ulang. Ini buku biasa kunjungan Fulbright Asia. Ini mengundang orang Amerika. Ya, kita akan membahas yang lebih spesifik tentang program hibah untuk orang Indonesia. Oke, di sini hibah Enemy dan Fulbright itu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia diwakili di sini oleh oleh Dikti, Direktorat Pendidikan Tinggi. Jadi, ini hibah Dikti, hibah Fulbright yang didanai Dikti untuk dosen Indonesia. Jadi di sini ada dua beasiswa yang bisa diambil. Ada macam-macam beasiswa yang bisa diambil. Yang pertama adalah beasiswa Fulbright untuk orang Indonesia. Ini didanai secara penuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang kedua adalah beasiswa hibah Fulbright yang didanai Dikti untuk dosen Indonesia. Jadi itu di samping itu ya ada beberapa beasiswa yang lainnya. Kita lihat tentang hibah untuk orang Indonesia. Ini hibah Fulbright tersedia bagi warga Indonesia untuk menempuh studi pasca sarjana penelitian lanjutan di Universitas AS di berbagai bidang ilmu. The MA and PhD beasiswa, jadi Magister on PhD. Itu mendukung 2 atau 3 tahun studi pasca sarjana masing-masing di sebuah universitas di Amerika Serikat. The program scholar visiting mungkin holding Indonesia gelar doktor melakukan penelitian selama 3 sampai 6 bulan di sebuah Amerika Serikat. Ini program kunjungan singkat ya, beasiswa kunjungan singkat ini. Yang 6 bulan atau berapa. Ini yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Preferensi seleksi akan diberikan kepada kandidat yang belum memiliki pengalaman luas AS baru-baru ini. Misalkan mereka yang sebelumnya tidak menerima beasiswa Fulbright. Kandidat akan dipertimbangkan tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal negara, usia, kesehatan, afiliasi politik, status perkawinan, status sebagai orang tua atau orientasi seksual. Apabila dari kandidat memenuhi syarat di luar kota-kota besar di Jawa, misalkan di Indonesia bagian timur, sangat diharapkan. Ini termasuk kayak lebih mementingkan afirmasi kayak gitu ya. Kita lanjut lagi, sebuah program hibah Fulbright untuk dosen Indonesia yang didanai oleh Dikti, didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia, menyediakan beasiswa Fulbright untuk dosen saat ini di universitas di Indonesia. Persyaratan umum serupa, tetapi beberapa kelayakan khusus menonjol persyaratan juga. Program ini saat ini sedang hiatus di tahun penghargaan 2021-2022, menunggu keputusan pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Calon pelamar masih dapat mendaftar ke beasiswa Fulbright Dr. PhD.
Ini syarat secara umum tentang beasiswa ini. Jadi pemohon harus menjadi warga negara Indonesia, bukan penduduk tetap atau warga negara AS atau sedang tinggal di AS. Memiliki kualifikasi kepemimpinan dan menunjukkan pengalaman dalam pelayanan masyarakat. Memiliki persiapan dan komitmen yang ditunjukkan untuk bidang studi pilihan mereka. Mahir berbahasa Inggris tentu saja. Memiliki catatan akademik yang luar biasa. Tunjukkan bahwa mereka secara realistis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana penuh waktu atau melakukan penelitian di Amerika Serikat. Tunjukkan komitmen yang kuat untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program beasiswa Fulbright. Bersedia bekerja minimal 5 tahun sebelum pensiun setelah menyelesaikan program beasiswa. Pemohon tidak memenuhi syarat jika karyawan atau dari keluarga dekat, tanggungan karyawan enemy, atau kedutaan besar Amerika Serikat atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat saat ini sedang mengejar gelar lain atau mengejar sudah PhD masih PhD lagi, itu tidak boleh. Sudah magister mau magister lagi itu tidak boleh. Jadi sudah ada, itu yang belum. Penerima beasiswa lain pada saat melamar, menerima beasiswa lain pada saat melamar itu juga tidak boleh. Mengejar program serupa lainnya untuk gelar ganda itu juga tidak boleh. Persyaratan pengajuan akan diberikan dalam bahasa Inggris. Aplikasi formulir aplikasi yang sudah diisi termasuk studi 1 halaman untuk beasiswa master dan PhD dan proposal penelitian 3-5 halaman untuk beasiswa PhD dan penelitian. Salinan skor TOEFL, ITB atau IELTS terbaru kurang lebih 2 tahun. Durasi surat referensi baik dari pemberi kerja atau dosen universitas, 2 referensi ya. Fotokopi transkrip akademik dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan dalam bahasa Inggris. Oke, fotokopi dokumen diri yang masih berlaku bisa KTP atau paspor dan daftar riwayat hibah ya. Manfaat hibah. Beasiswa akan memberikan manfaat sebagai berikut. Dukungan visa J1. Ini saya tidak paham ini tentang J1 atau J berapa. Saya cuma membacanya di portal ini, Enemy. Ya. Perjalanan udara kelas ekonomi pulang pergi asal penerima biasa di institusi tuan rumah AS. Wah, kita dapat tiket pulang pergi dari Indonesia Amerika kelas ekonomi tentu saja. Mungkin kalau di Indonesia Garuda ya, meskipun ekonomi tapi tetap Garuda. Selanjutnya pendanaan untuk kuliah dan biaya hidup dan biaya terkait. Cakupan asuransi kecelakaan dan kesehatan sesuai pedoman pemerintah Amerika Serikat. Dukungan tidak diberikan untuk tanggungan yang menyertai, itu artinya mungkin keluarga ya, itu tidak menyertai. Bidang studi yang layak hibah Fulbright dapat digunakan untuk studi atau penelitian sebagian besar disiplin ilmu. Bidang studi kecuali kedokteran yang berhubungan dengan perawatan pasien pada kontak klinis dengan pasien, proposal dalam mandira, seni dan ilmu sosial, dalam sains, teknologi, teknik, matematika atau STEM dari kesehatan sama-sama diterima. Yang sangat disambut baik adalah aplikasi di bidang STEM yang berfokus pada pelestarian lingkungan, eksplorasi energi alternatif dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, tes yang diperlukan pada saat melamar enemy hanya diperlukan TOEFL Institutional Testing Program ITB atau skor IELTS jika nanti terpilih untuk penghargaan. Kemudian harus mengikuti tes TOEFL IBT Internet Based TOEFL resmi di Graduate Record Examination untuk semua bidang kecuali hukum dan bisnis atau Graduate Management Admission Test dan minimasi bisnis keuangan dan akuntansi. Lini masa atau tempatnya di mana schedule-nya. Penerima master dan biaya HD. Batas waktu pendaftaran itu sekitar 15 Februari itu ya, 15 Februari. Jadi siap-siap untuk yang ingin PhD, master dan PhD ya.
penyaringan lamaran itu Maret, wawancara April, pengumuman daftar pendek itu Juni. Mengunjungi program cendekia itu batas waktu 1 November, penyaringan lamaran November, wawancara Desember, pengumuman jangka pendek Januari. Ini menguji program cendekia ini, kalau ini saya kemarin mengikuti itu terakhir pendaftaran 12 November 2021. Tapi penyaringan saya tidak tahu, tetapi itu untuk pendanaan tahun 2003. Kita lihat secara detail lagi ya, ini secara detail. Ini tentang secara umum tentang Fulbright. Sekarang tentang gelar master Fulbright ya. Ya, ini harus punya aplikasi, ada pelamar harus gelar sarjana, IPK minimal 3, memiliki skor TOEFL, ITP dan IELTS. Ini tes ini bisa di sini ya, bisa ikut di sini. Ini di sini tes berbahasa Inggris, IELTS ada disediakan, tetapi bayarnya ya lumayan lah, mungkin sekitar 2,5 juta gitu. Ketentuan umum pemohon ini hampir sama seperti sudah bacakan. Ini IELTS-nya harus ditunjukkan. Batas pengumpulan materi aplikasi untuk program ini adalah 15 Februari 2021. Besok lagi berarti ada 15 Februari 2022. Silahkan dilihat untuk mixer. Pertanyaannya ada di ini untuk aplikasinya di sini. Oke, itu untuk master ya. Untuk gelar Dr. Fulbright. Dr. Fulbright ini, ini hampir sama yang sudah saya bacakan tadi di awal. IPA Fulbright ini persyaratan harus punya gelar master, IPK minimal 3, punya skor TOEFL ITP minimal 575 atau setara IELTS ya. Ini dengan akademik bisa ini harus punya lah, sama 15 April. Ini jangka pendeknya, aplikasinya bisa di situ. Selanjutnya yang dibiayai oleh pemerintah Amerika ini adalah mengunjungi cendekiawan. Mengunjungi cendekiawan. Program biasa kunjungan Fulbright. Ini Fulbright ini persyaratan sama. Jadi ini merupakan kesempatan bagi akademisi Indonesia yang bergelar doktor dan profesional dengan gelar setara untuk mengembangkan dan memperbarui penelitian mereka melalui interaksi dengan rekan-rekan terkemuka di universitas terakreditasi atau lembaga penelitian non-profit publik atau swasta di Amerika Serikat. Jangka waktu 3-6 bulan. Ini kunjungan Fulbright 3-6 bulan. Karena pandemi COVID-19 saat ini pelamar penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar harus fleksibel tentang jadwal perjalanan dan harus bersiap untuk berhubungan dekat dengan institusi tuan rumah potensial mereka di Amerika Serikat untuk memastikan bahwa mereka terbuka dan menerima pengunjung internasional. Ini persyaratan umumnya sama seperti yang lainnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sama. Pelamar tidak memenuhi syarat untuk beasiswa ini ya. Yang perlu dicatat ini tambahan. Telah menerima visa J1 kategori profesor sarjana riset dalam 2 tahun terakhir. Ini tidak boleh. Persyaratan khusus memiliki gelar doktor, PhD atau gelar setara, menunjukkan kemahiran berbahasa Inggris, tetapi tidak harus ikut tes ya, hanya bisa memiliki kemahiran berbahasa Inggris. Ini tidak perlu menyerahkan skor TOEFL, jadi tidak perlu menyerahkan piagam TOEFL. Ini kelebihannya untuk kunjungan singkatnya. Telah menghubungi mitra, identifikasi calon mitra atau lembaga penelitian AS, tidak perlu menunjukkan suratnya. Itu juga enaknya di sini kunjungan singkat itu. Memiliki rencana untuk menyelesaikan dan mempublikasikan penelitian mereka setelah menyelesaikan program. Nah, ini periode hibah. Periode minimum untuk penghargaan adalah 3 bulan. Periode maksimum adalah 6 bulan. Jadi 3-6. Lumayan ya, lumayan. Nah, hibah akan memberikan tunjangan bulanan, tiket penerbangan kelas ekonomi pulang pergi,
tunjangan profesional menetap, laboratorium dan memenuhi syarat dan biaya penelitian jika diperlukan. Tidak ada dukungan ketergantungan yang tersedia. Oke. Cara mendaftar, kan dia harus mendaftar di sini. Oh, sudah? Ya, lumayan. Bahan-bahan yang berikut berdiri dari aplikasi ini adalah formulir aplikasi. Ini bisa aplikasi di sini. Ini enaknya di situ. Saya kemarin sudah aplikasi untuk kunjungan singkat ini ke Amerika Serikat. Saya mencoba sih, bukan saya pernah dan saya memang tidak punya pengalaman. Tapi saya hanya coba-coba. Formulir aplikasi lakukan saja di situ, nanti bisa nih semua persyaratan proyek 3 sampai 5 halaman. Sebuah pernyataan proyek apa yang mau proyek dilakukan itu ada di daftar pustaka maksimal 3 halaman, daftar pustaka, kurikulum vitae maksimal 6 halaman, undangan bila ada, kalau di sana minta ada undangan lebih direkomendasi 3 surat rekomendasi. Oh ya, ini 3 rekomendasi. Ini pengalaman saya kemarin. Saya lihat di YouTube itu saya dapat dapat saran dari Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya Banten ya. Saya share beliau pernah mendapatkan kunjungan singkat di Fulbright ini. Bagaimana mencari referensi 3 surat rekomendasi itu, bagaimana kemarin saya sempat diajari penulisannya, dan saya kemarin mencoba untuk meminta rekomendasi dari Waiho ya, dari sana. Nah, ini fotokopi akademi jasa bahasa asli dan bahasa Inggris, fotokopi dokumentasi ini ya. Nah, pada waktu pengiriman materi aplikasi untuk program diperpanjang hingga 12 November 2021. Ini kemarin saya sudah ikut ini. Contohnya seperti ini. Ini yang saya sudah ikut aplikasi ini. Ini saya sudah bisa masuk karena saya kemarin sudah ini program biasa kunjungan Fulbright tahun ajaran 2022 sudah saya kirim karena terakhir tanggal 12 kemarin, sebelum tanggal 12 November saya sudah mengirimnya. Ini coba kita lihat aplikasi saya. Ini saya bukan hanya ya, saya coba aja aplikasi di situ. Oke. Ini saya minta rekom dari Universitas Iowa State University. Ini pun kemarin juga ini saran dari beliau, dari Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Pembangunan Jaya Banten, itu saya dikasih bagian nama itu saya mencobanya ini. Kita lanjutkan ya. Ini biasa kunjungan Fulbright ini yang dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri. Di samping ada gelar beasiswa tentang Fulbright Master, Doktor, beasiswa kunjungan Fulbright, ada juga beasiswa Humphrey ini silahkan. Ini juga ada durasinya, silahkan ini dipelajari. Ini aja depan program studi disiplin orientasi ya, kita baca tentang program biasa Humphrey ini memberi kesempatan pada para profesional karir menengah dari negara-negara yang ditunjukkan termasuk Indonesia untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka melalui partisipasi dalam program khusus 10 bulan non gelar dikembangkan secara khusus untuk kelompok kecil Humphrey Hello di universitas terpilih. Dan ini non gelar tapi kebanyakan dari S1 ya. S1 sudah bisa. Ini S1-nya ini contohnya seperti itu. Ini aplikasinya sampai 15 April. Jadi setiap 15 April silakan dikunjungi di situ. Selanjutnya adalah beasiswa beasiswa Fulbright untuk guru. Wah, ada guru. Bagi Bapak Ibu guru yang pengen jalan-jalan ke Amerika tetapi dibayar, bisa di sini ya. Tapi syaratnya agak beratnya di TOEFL. Tapi yang bahasa Inggris silahkan lah untuk ikut di sini ya. Ini Fulbright
Ini untuk teaching ini memberikan kesempatan kepada sekitar 45 pendidik dari 18 negara. Ya, 45 dari 18 negara. Program ini akan dimulai Agustus 2002 dan berakhir Desember 2002. Itu program ini. Ya, ini silahkan dilihat ya. Selanjutnya persekutuan pendidikan ini adalah manfaat yang diberikan nanti lokakarya apapun itu ya. Nah, pelamar harus guru mulai SD sampai SMA. Setidaknya 3 tahun berpengalaman mengajar, jadi warga negara Indonesia, memegang sarjana. Ini yang agak berat memang, adalah mahir bahasa Inggris dan harus menunjukkan TOEFL-nya. Ini teman terus ya, ini yang harus di persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Ini terakhir 15 sama. Semuanya kebanyakan 15. Oke, itu untuk guru. Ini sekarang program CCI. Program CCI ini Community Inisiatif Perguruan Tinggi Komunitas ya. Ini program inisiatif perguruan tinggi komunitas atau program CCI menyediakan program akademik non gelar berkualifikasi di perguruan tinggi AS yang dimaksudkan untuk pembangunan keterampilan teknis, meningkatkan keterampilan kepemimpinan, memperkuat kemahiran bahasa Inggris. Program ini juga memberikan kesempatan untuk magang profesional, pembelajaran layanan dan kegiatan keterlibatan masyarakat. Lumayan ini ya. Kayaknya penuh tantangan ini. Inisiatif khusus yang didanai PT Freeport Indonesia mengumumkan sejumlah kandidat dari Provinsi Papua dan Barat setiap tahun untuk penerima penghargaan program CCU. Yang dari Papua silakan mengajukan ini kalau yang didanai oleh PT Freeport Indonesia. Prestasi direkrut dari komunitas secara historis kurang terwakili dan kurang terlayani di Indonesia. Ini berarti Anda berjuang untuk merekrut pelamar di luar kota-kota besar di Indonesia dan provinsi di luar Pulau Jawa. Secara historis memiliki lebih sedikit kesempatan untuk belajar di luar negeri. Ya, ini pertanian, rekayasa, pendidikan usia dini, teknologi informasi media, teknologi informasi, pelayanan kesehatan publik, manajemen pariwisata dan perhotelan. Oke. Warga Indonesia. Aplikasinya mampu memulai program pertukaran akademik di Amerika Serikat pada Juli 2022. Memiliki pengetahuan dasar bahasa Inggris sebagaimana dibutuhkan skor TOEFL 480 setara atau dikasih meningkat kemampuan bahasa. Harus bekerja pada bidang dilamar. Pelamar dengan D2 sampai D3 dapat mendaftar selama mereka yang memegang gelar sarjana selama mereka melamar di bidang yang berbeda. Dari gelar mereka memiliki pengalaman kerja yang relevan. Oke. Pelamar yang memegang gelar MA atau PhD saat ini terdaftar sebagai mahasiswa tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Nah, ini tidak untuk MA dan NU ya. Persyaratan pengajuan ini bahasa Inggris. Nah, 31 Desember 2021 ini masih berbuka. Silahkan ya, silahkan untuk ini bagi program inisiasi yang dari luar Jawa, Provinsi Kalimantan, Riau, Sumatera, Maluku, silahkan mendaftar di sini. Aplikasinya ada di sini. Nah, aplikasi penghargaan konfirmasi ya. Silahkan. Selanjutnya kita bahas beasiswa apa lagi? Beasiswa upgrade global. Apa itu pertukaran sarjana global? Pertukaran sarjana global memberikan satu semester studi akademik non gelar di perguruan tinggi atau universitas AS kepada berbagai kelompok mahasiswa baru. Wah, ini untuk mahasiswa.
6 Januari itu aplikasinya. Ini beasiswa pertukaran pelajar batas waktu ya. Ya, ini dua rekom. Peserta pengajuan akan diberikan dalam bahasa Inggris. 2 surat referensi, 1 dari dosen dari jurusan studi pelamar, yang lain dari dosen atau pemberi kerja, pelatih atau pengawas pekerjaan masyarakat. Fotokopi tanda penduduk, laporan transaksi kemajuan universitas terbaru dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Ini silahkan mengikutinya ini ya. Lumayan ini pertukaran pelajar ini. Asisten pengajar bahasa asing Fulbright. Nah, ini program non global diperuntukkan bagi guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebagai bahasa asing untuk mengajar bahasa Indonesia selama 1 tahun di akademik di Universitas Amerika. Ini ada kesempatan untuk memperbaiki keterampilan mengajar mereka, meningkatkan kemahiran bahasa Inggris mereka dan terus pengetahuannya ya. Hingga 12 jam per minggu. Oke, ini untuk guru ya. Kelas 1 atau S2 begitu first score GPT. Silakan ini tengah waktu 15 April. Oke, selanjutnya apalagi cendikia ASAS Fulbright, program inisiatif kunjungan cendikiaan AS Amerika Fulbright. Ini adalah program memberikan kesempatan kepada warga negara dari seluruh Asia, Brunei dan Malaysia untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat 3 hingga 4 bulan selama paruh pertama tahun 2023. Di mana mereka akan melakukan penelitian ilmiah profesi tentang isu prioritas ya untuk hubungan AS dan Asia. Proyek harus dipilih yang cukupannya regional atau memiliki implikasi yang jelas untuk seluruh kawasan Asia. Harap dicatat, kriteria penghargaan Asia ini peneliti tentang isu-isu prioritas untuk hubungan AS Amerika dengan implikasi regional yang jelas, berbeda secara substansi dari penghargaan bilateral. Program ini terbuka untuk fakultas, universitas, kementerian luar negeri atau pejabat pemerintah lainnya atau staf proses sektor swasta, think tank dan LSM dari negara-negara Asia. Ya, ini untuk LSM ya, untuk dana. Diberikan bahwa minimal 11 pelamar yang memenuhi syarat akan dipilih. Ini akan 12. Silahkan aplikasinya di sini. Selama paruh waktu sebaiknya dan yang waktu Januari hingga Mei ini periode hibah. Ini tunjangan bulanan untuk penerima hibah 2.710 US dollar dan S3 3.145 per bulan tergantung pada kota di Amerika Serikat. Tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan, tunjangan profesional dalam penyelesaian lab universitas diperlukan hingga 3.000. Nah, ini aplikasi sampai 12 Februari. Ini apa tadi? Ini kunjungan cendikia berbeda Amerika Serikat. Nah, sekitar 3.000 dolar itu kalau 4 bulan ya. 15.000 sekitar 4 bulan ya 15 juta itu kalau 1.000 itu sekitar 15 juta. Ya, 1.000 sekitar 15 juta. Jadi 1 bulan 45 juta per bulan selama 4 ya lumayan lah untuk itu.
Silakan aplikasi kandidat bisa diakses di sini. Oke. Oke, selanjutnya apa itu? Wah, hibah fulfilled yang didanai untuk dosen Indonesia. Ini bekerja sama Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia atau Ristek Dikti dalam menawarkan program khusus untuk dosen saat ini di Universitas Indonesia yang mencari dukungan untuk studi pasca sarjana dan penelitian di Amerika Serikat. Ini didanai oleh pemerintah Indonesia, program yang ditawarkan untuk studi gelar PhD dan penelitian pasca doktoral sejajar dengan peluang inti beasiswa fulfilled bagi Indonesia. Coba lihat di situ ya. Silahkan ini. Ini hibahnya. Nah, batas waktu pendaftaran 15 April. Ini untuk pendaftaran 15 April ya. Selanjutnya kunjungan cendekiawan lagi, tetapi kali ini kunjungannya didanai oleh pemerintah Indonesia lewat Dikti. Nah, program ini sedang ada Mas Yas itu yang sama seperti tadi. Ini jangka waktu atau milik penghargaan 3 bulan, jangka waktu maksimum adalah 6 bulan. Hibah ini untuk para sarjana yang akan memulai pekerjaan di Amerika Serikat paling cepat Juli, dan proyek tersebut harus selesai pada 31 Desember. Dengan batas waktu pengiriman aplikasi 1 November. Batas waktu setiap tahun dapat berubah. Ini Desember, wawancara Januari, nominasi, proses penempatan, orientasi untuk keberangkatan. Aplikasi ya, ini bisa di Ristek Dikti, kompetensi sumber daya Ristek Dikti di sini bisa dilihat ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini karena ini dibiayai oleh Ristek Dikti. Itu tentang beasiswa Enemy Fulbright Indonesia yang bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk memberikan hibah untuk orang Indonesia. Ini saya lihat dari webnya Enemy or ID. Itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya terus bisa memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.